Halo semuanya, kembali lagi bersama kami membaca Nusantara. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang identitas nasional. Jadi dewasa ini kita tahu bahwa karakter keindonesiaan kita itu dapat kita identifikasi dari berbagai bidang. Salah satunya adalah bahasa. Jadi kalau orang berbicara menggunakan bahasa Inggris, maka dia memiliki sebagai seorang Inggris. Kemudian ketika kita berbahasa Indonesia, pasti orang akan melihat bahwa kita adalah orang atau warga negara Indonesia. Jadi kita kehadiran tamu dari Madiun jauh-jauh, yaitu Mas Ardi. Jadi gimana nih Mas Ardi? Apakah memang bahasa itu menjadi karakter keindonesiaan sekaligus karakter seberapa jauh tingkat level nasionalisme kita? Baik, jadi bahasa, khususnya bahasa Indonesia, itu merupakan sebuah wujud kebanggaan yang perlu kita pelihara ya. Kalau kita kembali pada teori berbahasa, jadi bahasa itu sebenarnya memuat sebuah ideologi, bahasa memuat sebuah kuasa itu, sehingga bahasa memiliki peran besar tentunya dalam pembentukan identitas nasionalisme atau identitas kebangsaan kita, khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia seperti itu, Pak. Dewasa ini kita tahu bersama bahwa bahasa Indonesia itu kalau tidak dapat kita jabarkan bertempur di era global, tapi berada di pusaran global. Berarti di sini bahasa Indonesia sekaligus memiliki kemampuan untuk menyerap bahasa lainnya, entah bahasa lokal maupun bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Dalam posisi seperti ini, seperti apa sebenarnya bahasa Indonesia? Apakah akan punah atau semakin kuat? Bahasa Indonesia sebenarnya memiliki fleksibilitas dalam menyerap dan terus melakukan pembaharuan terhadap perkembangan zaman. Kalau bukti yang bisa diperoleh adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dari setiap edisi terus-menerus diperbarui. Bahkan sekarang Badan Bahasa juga telah meluncurkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI versi daring, versi dalam jaringan. Hal itu memungkinkan adanya pembaharuan dalam bidang bahasa Indonesia, entah itu menyerap dari bahasa lokal atau menyerap dari bahasa asing. Tujuannya agar bahasa Indonesia dapat tetap terjaga, tetap digunakan itu dengan tetap mengikuti perkembangan zaman yang semakin lama semakin pesat ini. Berarti kalau ada kosakata serapan dari bahasa asing itu hal yang wajar, dan itu tidak malah menggerus bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Betul, kalau ada kosakata serapan dari bahasa asing itu adalah hal yang wajar dan tidak menggerus bahasa Indonesia, karena itu semakin memperkaya bahasa Indonesia. Permasalahannya adalah ketika pengguna bahasa Indonesia atau penutur bahasa Indonesia di kalangan kita ya, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, ya di semua usia lah, kita tidak mendiskreditkan satu usia tertentu, itu mencampur bahasanya kayak dalam satu kalimat, anak-anak gaul gitu ya, dalam satu kalimat itu aku sih yes gitu lah, dalam satu kalimat menggunakan bahasa yang dicampur-campur seperti itu. Hal itu menunjukkan adanya distorsi dalam pemikiran itu, karena dalam berbahasa kita juga belajar untuk berkonsistensi dan menata pikiran itu, menata urut-urutan pikiran, urut-urutan penyampaian seperti itu, sehingga ketika terjadi percampuran tadi, nah itu tentunya logika bahasanya akan terpengaruh, dan tentu yang disampaikan pun juga maknanya juga akan semakin sulit tertangkap seperti itu. Berarti kalau misalnya ada pameo di khalayak misalnya, apakah penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar yang dicampur dengan kosakata asing itu merepresentasikan tingkat nasional seseorang atau tidak, atau tidak ada hubungannya? Penggunaan bahasa itu tidak lepas dari konteks
atau situasi tuturan seperti itu. Jika konteksnya adalah konteks penggunaan bahasa yang dalam konteks pergaulan atau percakapan yang tidak resmi atau tidak formal, itu sah-sah saja. Tapi jika konteks yang tidak formal itu terbawa hingga ranah formal, bahkan hingga tulisan-tulisan akademis atau hingga hal-hal lain, percakapan lain yang lebih formal, maka itu tentu mempengaruhi pola pikir, akan mendistorsi pola pikir. Termasuk tadi ketika saya di awal mengatakan bahasa adalah ideologi atau adalah identitas kekuasaan, maka tentu ideologi tentu pasti akan terdistorsi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, seperti itu. Jadi kemarin saya membaca buku dari James Collins, yaitu Secara Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa global. Ya. Jadi tesis dari James Collins itu menyebutkan bahwa dominasi penggunaan bahasa Melayu itu memang pada satu sisi membuat orang dapat berbicara dengan masyarakat yang lebih luas. Tapi pada sisi yang lain, bahasa Melayu itu malah menggerus penggunaan bahasa daerah, dalam artian bahasa lokal setempat. Sebagai contoh, misalnya di Ambon, bahasa Melayu Ambon memang digunakan oleh mayoritas penduduk, tapi bahasa tanah atau bahasa daerah itu semakin hilang, semakin tidak digunakan. Jika misalnya hal ini kita paralelkan dengan kondisi bahasa Indonesia, yang dimana orang-orang itu sering atau dalam berbagai macam kegiatan pendidikan, kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, apakah ada kemungkinan bahasa daerah atau bahasa lokal itu akan mengalami kepunahan? Ketika saya membaca buku dari Ivan Lanin berjudul Xenoglosophilia atau kebanggaan terhadap suatu bahasa asing ini, kecintaan yang berlebihan terhadap bahasa asing, maka ketika hal itu digunakan terus-menerus, ketika xenoglosophilia tersebut terjadi pada para penutur bahasa, tentunya akan ada dampak-dampak yang dapat dirasakan pada bahasa-bahasa asli seperti itu. Bisa jadi bahasa-bahasa asli tadi semakin tergerus karena ada kecintaan untuk menggunakan bahasa asing secara berlebihan seperti itu. Pasti dampaknya tentu akan menggerus bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa setempat, bahasa-bahasa lokal, dan bisa jadi kosakata bahasa Indonesia sendiri yang akan membuat asing terdengar di negeri sendiri. Gitu. Dan pertanyaan terakhir nih, jika memang ada kecintaan pada bahasa Indonesia, kemarin saya agak lupa kapan waktunya Pak Jokowi dalam salah satu sidang PBB itu menggunakan bahasa Indonesia. Ada tanggapan. Kemarin Pak Jokowi sempat sidang di PBB dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira ada tanggapan nggak? Saya rasa itu merupakan wujud dari kebanggaan beliau terhadap bahasa Indonesia, ya. Beliau memberikan contoh pada masyarakat Indonesia agar bangga menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pedoman atau jargon yang seringkali disosialisasikan oleh Badan Bahasa Indonesia, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga kuasai bahasa asing. Maksudnya adalah yang pertama, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia tetap menjadi hal yang utama. Kemudian yang kedua, kita juga melestarikan bahasa daerah agar tidak punah seperti yang dikatakan Pak Daya tadi. Kita harus tetap melestarikan bahasa Indonesia, bahasa daerah juga. Dan yang ketiga, kita harus menguasai bahasa asing. Tetap bahasa asing kita kuasai, bisa lebih dari satu bahasa asing. Hal itu karena tentu kita di era global ini juga berkomunikasi dengan beragam masyarakat dari negara-negara lain seperti itu. Kalau misalnya ada orang atau sekelompok orang lah itu yang terbiasa ngomong pakai bahasa campuran, misalnya kadang dia menggunakan bahasa Indonesia, kadang menggunakan bahasa Inggris, atau seringkali disebut sebagai code switching. Contohnya aku sih yes, which is itu hal yang biasa bagi aku, dan lain sebagainya. Apakah hal seperti ini mempengaruhi pola pikir dari masyarakat secara umum sebenarnya?
tentu hal ini seperti ini sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat secara umum ya, entah itu disadari atau tidak ya, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh tersebut ada pada selera masyarakat. Jadi ada kebanggaan pada penggunaan produk-produk, mulai dari masakan, mulai dari produk-produk yang kita gunakan, yang padahal itu dibuat di Indonesia, dibuat oleh masyarakat Indonesia. Kemudian produk-produk kultural seperti itu, ketika disajikan dengan bahasa asing maka nilainya lebih tinggi, padahal satu produk itu sama, produknya sama. Lah ini tentunya tidak boleh dibiarkan ya. Hal ini tentunya kita harus tetap menempatkan bahwa produk-produk kita yang berbahasa Indonesia itu juga memiliki nilai yang tinggi, meskipun digunakan, disajikan dengan bahasa Indonesia, tetap bangga meskipun itu produk-produk yang dinamai dengan nama-nama Indonesia gitu. Jadi tadi berpengaruh pada selera, kemudian nanti selera itu berpengaruh pada kebanggaan. Nah, selera berpengaruh pada kebanggaan, yang terakhir nanti kebanggaan berpengaruh pada tingkat produktivitas itu. Tingkat inovasi, tingkat produktivitas seperti itu. Gitu, sehingga kita tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia agar kita bangga terhadap produk-produk kita, bangga terhadap produk dalam negeri, bukan hanya pada produknya tapi sejak dalam berbahasa, untuk mengakses, menggunakan produk tersebut gitu. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di kelas kewarganegaraan berikutnya. Jangan lupa like, tekan tombol suka, komentar, and subscribe. Ikuti Membaca Nusantara.